Selamat datang kembali di Satu Titik. Sahabat, jika menurut Anda ini adalah video footage atau rekaman video asli, Anda salah. Shots fired! Shots fired! Ini adalah sebuah game dengan grafis yang ultra realistik atau paling realistis di dunia saat ini. Ini adalah gameplay bernama Unrecord, sebuah game tactical shooter dengan konsep FPS atau first person shooter, di mana pemain bisa merasakan pengalaman bermain yang imersif sekaligus naratif. Game ini dibekali dengan mekanik gameplay yang inovatif, dilema moral yang tinggi, serta sistem penembakan yang unik. Saking realistisnya, banyak gamer di dunia meragukan keaslian game trailer ini. Sampai akhirnya, halaman resmi Unrecord di Twitter buka suara dan menjelaskan bahwa Unrecord gameplay trailer ini adalah asli game footage, bukan video footage. Mereka menjelaskan bahwa Unrecord gameplay dibangun di atas Unreal Engine 5 dan tangkapan game footage tersebut diambil saat permainan berlangsung dengan menggunakan keyboard dan mouse. Pertanyaannya, teknologi imersif itu apa? Teknologi imersif adalah teknologi yang mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital, sehingga penggunanya bisa merasakan suasana yang mirip dengan dunia nyata. Pengalaman imersif memunculkan perasaan realistis berada di suatu tempat. Dengan kata lain, pengalaman yang mendalam atau imersif bisa membuat kesadaran seseorang dipindahkan dari realitas nyata ke realitas alternatif yang bersifat virtual. Dalam hal ini, teknologi imersif dapat memperluas realitas atau menciptakan realitas baru dengan memanfaatkan ruang 360. Karena teknologi imersif memanfaatkan ruang 360, maka pengguna dapat melihat ke segala arah. Pengguna bisa merasakan dunia simulasi menjadi seolah nyata, sahabat, dengan hadirnya teknologi yang satu ini. Inilah mengapa teknologi imersif diramalkan dapat merajai seluruh aspek kehidupan di masa depan, mulai dari sosial, pendidikan, sampai hiburan dapat dikendalikan oleh teknologi ini. I asked you a question. It's a snap mob! We're not gonna make it! Her eyes, they reflect light and have a natural wetness to them. We actually have highly realistic caustics in the iris, and this is the phenomenon we notice when light contacts an eye at an angle, leaving a portion of the eye shaded in an arc. That's totally okay. The important part is that this is accurate to how light should behave, which our brains notice subconsciously. Look at what happens if some of the variables get messed with just a skosh. And now she's a murderous cyborg.
Even the iris and the veins of the eyes are slightly embossed. Minute details, but equally as important. Lalu bagaimana penerapan teknologi imersif saat ini? Teknologi imersif diterapkan di beberapa sektor: seni, hiburan, permainan video, cerita interaktif, militer, pendidikan, serta kedokteran. Those goggles, they're literally immersed into that environment. So we can talk in the classroom about plaque buildup in our arteries and arteriosclerosis, but when they get into that VR world, this immersive world, they get to actually see it and they get to interact with it. So they can see how the blood flows through a vessel and how over time plaque builds up, and then they can also click a box and see how a stent is placed into the vessel. So it really just immerses them and it provides a deeper level of learning and understanding. Saat teknologi imersif telah menjadi sesuatu yang biasa bagi banyak kalangan, maka sangat memungkinkan teknologi ini akan digunakan lebih luas lagi dalam berbagai bidang. Teknologi imersif saat ini diterapkan dalam VR atau virtual reality, AR, augmented reality, dan MR, mixed reality. Virtual reality benar-benar mengubah lingkungan yang Anda rasakan dengan menutupi seluruh bidang penglihatan Anda. Augmented reality melapisi elemen digital di atas realitas. Pikirkan garis bawah kuning pertama dalam sepak bola. Atau pikirkan tentang pekerja konstruksi yang melihat hasil akhir yang dirender secara digital melalui layar tablet. Agar sesuatu dianggap sebagai mixed reality, ia harus memiliki interaksi antara objek fisik dan objek digital. Bayangkan kemampuan untuk menyentuh dan memindahkan gambar hologram 3D seperti pahlawan super kaya di labnya, atau menjadi lebih praktisnya seperti pekerja di lantai pabrik. Teknologi ini mendefinisikan ulang realitas kita dan dengan cepat mengubah apa yang kita anggap mungkin. Bayangkan mahasiswa kedokteran yang melakukan operasi rumit untuk pertama kalinya tanpa resiko sama sekali. Atau seorang insinyur memeriksa mesin pesawat secara virtual tanpa harus membongkar mesin aslinya. Teknologi imersif akan terus mempengaruhi interaksi sosial, hiburan, pengembangan produk, perawatan medis, pendidikan, dan banyak lagi. Di balik beragam manfaat yang dihadirkan, ternyata teknologi imersif dianggap membawa beberapa dampak negatif terhadap penggunanya. Potensi bahaya dari teknologi imersif telah sering digambarkan dalam sejumlah film fiksi ilmiah dan hiburan, seperti Existence dan The Matrix.
reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? Film tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mungkin terjadi jika kita tidak lagi mampu membedakan antara dunia nyata dengan dunia digital. Dengan semakin realistisnya game, muncul pertanyaan baru. Apakah gameplay dan grafis yang sangat realistis dapat mengganggu kesehatan mental kita? Beberapa orang mungkin berpikir bahwa game realistis akan meningkatkan pengalaman bermain game dan memberikan lebih banyak kesenangan. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa bermain game yang sangat realistis dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Beberapa studi menunjukkan bahwa bermain game yang sangat realistis dapat meningkatkan tingkat kekerasan dan perilaku agresif pada seseorang. Hal ini terutama terlihat pada game yang mengandung adegan kekerasan, seperti game tembak-menembak atau permainan bermain peran role-playing game yang menampilkan karakter yang kejam. Selain itu, bermain game yang sangat realistis juga dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan stres pada sebagian orang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa game yang sangat realistis dapat menciptakan perasaan bahwa kita berada di dalam dunia game tersebut, sehingga membuat kita merasakan tekanan dan ketegangan yang serupa dengan yang kita rasakan dalam dunia nyata. Trinity? They're on the car! Who's the roof? My pleasure! Sorry, boys! Namun, tidak semua orang akan merasakan dampak negatif dari bermain game yang sangat realistis. Beberapa orang mungkin menemukan pengalaman bermain game yang sangat realistis, sangat memuaskan dan tidak mengalami efek samping yang merugikan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bermain game dapat memiliki manfaat kesehatan mental, seperti meningkatkan keterampilan sosial dan mengurangi stres. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa teknologi imersif dapat memberikan manfaat kesehatan mental yang positif. Misalnya, virtual reality dapat digunakan dalam terapi untuk mengurangi gejala kecemasan, PTSD, dan fobia. Dalam penelitian lain, teknologi imersif telah terbukti efektif dalam membantu orang yang mengalami depresi atau stres dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menenangkan. Where they get in a helicopter and they can explore these unbelievable topographies. The second video is an art studio, which is an opportunity for patients to sit back and draw a painting. The third video is great for people that love the water and love the sea. They can swim with dolphins and with sea creatures like blue whales. It takes about 20 minutes a time, and then afterwards we sit down and find out what they thought of it and spend a little time learning from them. So what we're doing here is part of a larger initiative. Dalam beberapa game VR, pemain dapat memasuki dunia virtual dan berinteraksi dengan karakter virtual lainnya yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan empati mereka. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is Namun, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi imersif tidak berdampak buruk pada kesehatan mental kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita perlu memastikan bahwa kita tidak terlalu lama terpapar teknologi imersif dan mengambil jeda secara teratur. Kedua, kita perlu memilih game atau aplikasi yang tepat dan sesuai dengan usia dan minat kita. Ketiga, kita perlu memastikan bahwa kita menggunakan teknologi imersif dengan bijak dan menghindari penggunaan teknologi ini sebagai pengganti interaksi sosial dan kegiatan fisik.
This is stunning. Okay, that is something. It's awesome. I love the movie. Secara keseluruhan, teknologi imersif dapat memberikan manfaat kesehatan mental yang positif. Tetapi, kita juga perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Dengan memilih game atau aplikasi yang tepat, membatasi waktu terpapar teknologi imersif, dan menggunakan teknologi ini dengan bijak, kita dapat memastikan bahwa pengalaman virtual yang kita miliki tidak merugikan kesehatan mental kita. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home.